I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Permatasari dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411045. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, apa sih itu pengertian dari kerjasama? Kerjasama adalah sebuah kata yang sangat sering kita dengar dengan sangat akrab di telinga kita. Kata kerjasama itu gabungan dari kata kerja dan sama, yang berarti bekerja secara bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu dan mencapai suatu tujuan. Bentuk-bentuk kerjasama dalam bisnis. Suatu perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain dalam kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnisnya adalah untuk memperoleh keuntungan atau menaikkan produktivitas suatu perusahaan. Ada beberapa maksud dan tujuan perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain, seperti memperbesar perusahaan, meningkatkan efisiensi, menghilangkan atau mengurangi risiko persaingan, menjamin tersedianya pasokan atau penjualan dan distribusi, dan sebagainya. Ada beberapa macam bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis yang sering dilakukan oleh perusahaan, yaitu yang pertama ada merger. Merger adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Dipandang dari segi ekonomi, ada 2 jenis merger. Yang pertama ada merger horizontal dan merger vertikal. Merger horizontal adalah penggabungan satu atau beberapa perusahaan yang masing-masing kegiatan bisa atau memproduksinya berbeda satu sama lain, sehingga yang satu dengan yang lainnya merupakan kelanjutan dari masing-masing produk. Yang kedua, ada merger vertikal, adalah penggabungan satu atau beberapa perusahaan yang masing-masing kegiatan bisnisnya berbeda satu sama lain, namun tidak saling mendukung dalam penggunaan produk. Konsolidasi. Antara konsolidasi dan merger seringkali dipersamakan, sehingga dalam praktik kedua istilah ini sering dipertukarkan dan dianggap sama artinya. Namun sebenarnya terdapat perbedaan pengertian antara konsolidasi dan merger. Akuisisi berasal dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, acquisition, yang berarti pengambil alihan. Kata akuisisi aslinya berasal dari bahasa Latin acquisitio, dari kata kerja acquirere. Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau kelompok investor, tapi perusahaan yang diambil alih sahamnya tapi tetap masih hidup. Akuisisi sering digunakan untuk menjadi ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar. Joint venture. Joint venture secara umum dapat diartikan sebagai suatu persetujuan di antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Persetujuan di sini adalah kesepakatan yang dicari atau suatu perjanjian yang harus tetap berpedoman kepada syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KHUH Perdata. Dan yang terakhir ada waralaba. Waralaba yang dulu dikenal dengan istilah franchise sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba.
Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis, dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barangnya atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan dengan pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.